Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis tindak pidana. Salah satunya yaitu jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Yang pertama ada kejahatan. Kejahatan adalah tindak pidana yang dianggap berat karena melanggar hukum dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Kejahatan biasanya menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik terhadap individu maupun negara. Hukuman bagi pelaku kejahatan umumnya lebih berat, berupa pidana penjara atau denda uang atau apapun itu dalam jumlah yang besar. Contohnya kejahatan terhadap nyawa dalam pasal 338 KUHP Existing yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang kedua ada pelanggaran. Pelanggaran adalah tindak pidana ringan yang lebih bersifat administratif dan tidak secara langsung membahayakan nyawa atau menyebabkan kerugian besar. Hukuman bagi pelanggaran biasanya lebih ringan, seperti denda atau kurungan dalam jangka waktu yang singkat atau dalam hitungan bulan. Contohnya, tindak pidana pelanggaran melanggar rambu lalu lintas atau tidak memiliki SIM saat berkendara. Adapun contoh dalam KUHP Existing di pasal 505 KUHP ayat 1 yang berbunyi, barang siapa bergelandangan tanpa pencarian diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan. Selanjutnya adalah delik material dan delik formil. Delik material adalah jenis delik yang dianggap selesai setelah akibat dan perbuatan itu terjadi. Jadi bukan hanya tindakan yang dihukum, tetapi juga dampaknya. Contohnya pembunuhan. Suatu tindakan baru dianggap pembunuhan setelah korban meninggal dunia. Berbeda dengan delik material, delik formil adalah delik yang dianggap selesai begitu perbuatan pidana dilakukan, tanpa harus menunggu akibat yang terjadi. Contohnya penyuapan. Begitu seseorang memberikan suap, tindak pidananya sudah terjadi meskipun penjabat yang disuap belum ditindak. Saya akan menjelaskan tentang delik komisioner, dan delik komisioner per omission. Delik komisionis atau delik tindakan itu adalah pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan dengan melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum. Contohnya seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Delik omissionis atau delik pembiaran. Delik pelanggaran terhadap perintah atau kewajiban yang dilakukan dengan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan pasal 522 KUHP atau tidak menolong orang yang membutuhkan pertolongan di pasal 531 KUHP. Delik komisionis atau omissionem yang disebut juga delik tindakan melalui pembiaran, pelanggaran larangan yang dilakukan dengan cara tidak bertindak atau membiarkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Contohnya seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak menyusuinya. Itu ada di pasal 340 KUHP. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai delik dolus dan delik culpa, yang dimana delik dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Ini berarti pelaku melakukan tindakan melanggar hukum dengan sadar dan memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks hukum, delik dolus menunjukkan bahwa pelaku telah merencanakan dan menginginkan akibat dari tindakannya. Contoh dari delik dolus adalah di pasal 354 KUHP. Seorang pelaku dengan sengaja melukai orang lain dapat dikenakan sanksi pidana karena tindakan tersebut merupakan delik dolus. Lalu juga ada di pasal 187 KUHP, mengakibatkan kebakaran secara sengaja juga termasuk dalam kategori delik dolus, di mana pelaku memiliki niat untuk menyebabkan kebakaran. Lalu juga ada contoh lain seperti pembunuhan berencana di pasal 340 KUHP, penganiayaan berat pasal 354 KUHP, perampokan pasal 365
KUHP, penipuan pasal 378 KUHP. Lalu untuk delik kulpa atau kealpaan adalah tindak pidana yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini pelaku tidak bermaksud untuk melanggar hukum, tapi tindakannya mengandung kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan terjadinya suatu akibat yang dilarang oleh hukum. Contoh delik kulpa adalah pasal 359 KUHP. Seseorang yang menyebabkan matinya orang lain karena kelalaian, misalnya seseorang mengemudi yang tidak berhati-hati sehingga menyebabkan kecelakaan fatal. Lalu juga pasal 360 KUHP, seorang pelaku karena kelalaian menyebabkan orang lain mengalami luka berat, seperti dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengemudi yang lalai memeriksa kondisi kendaraan sebelum berkendara. Kedua jenis delik ini menunjukkan perbedaan dalam tingkat kesalahan dan niat pelaku, di mana delik dolus mengandung unsur kesengajaan, sedangkan delik kulpa berfokus pada kelalaian atau ketidakhati-hatian. Delik tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan sekali untuk dianggap sebagai tindak pidana. Contohnya yaitu penadahan yang bukan kebiasaan, sebagaimana diatur dalam pasal 480 KUHP. Yang selanjutnya ada delik berganda. Delik berganda adalah tindak pidana yang hanya menjadi tindak pidana jika dilakukan berulang kali. Contohnya yaitu penadahan yang menjadi kebiasaan, seperti diatur dalam pasal 481 KUHP. Delik berlangsung terus adalah tindak pidana yang tidak hanya terjadi dalam satu momen waktu, tetapi berlangsung selama periode tertentu. Dalam delik ini, pelanggaran hukum terus berlanjut dan dapat terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya, pencurian yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, seseorang yang mencuri listrik dari PLN dengan cara menyambung kabel secara ilegal. Tindak pidana ini berlangsung terus selama sambungan ilegal tersebut masih ada. Yang kedua, ada perdagangan manusia. Jika seseorang terlibat dalam perdagangan manusia di mana korban dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, maka tindak pidana ini berlangsung terus selama korban masih dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya ada delik tidak berlangsung terus. Delik tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang terjadi dalam satu momen waktu tertentu dan selesai pada saat itu juga. Setelah tindakan tersebut dilakukan, maka tindak pidana dianggap selesai. Contohnya pencurian. Misalnya seseorang yang mencuri barang dari toko. Tindak pidana pencurian ini terjadi dalam satu momen ketika barang tersebut diambil dan selesai pada saat itu juga. Yang kedua ada penganiayaan. Jika seseorang memukul orang lain dalam sebuah pertikaian, maka tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi dalam satu momen dan dianggap selesai setelah tindakan pemukulan tersebut dilakukan. Lalu selanjutnya ada delik aduan. Delik aduan sendiri merupakan jenis delik yang membutuhkan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berhak mengadu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam delik aduan ini, proses perkara dapat tetap dilanjutkan meskipun pengaduan telah dicabut oleh pihak yang mengadu. Beberapa contoh kasusnya yaitu perzinahan yang didasari pasal 284 KUHP, pencemaran nama baik pasal 310 KUHP, dan fitnah pasal 311 KUHP. Dalam kasus-kasus seperti ini, pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan menjadi syarat mutlak untuk memulai penuntutan. Selanjutnya ada delik biasa. Delik biasa sendiri yaitu jenis delik yang dapat diproses langsung oleh penyidik tanpa adanya pengaduan atau persetujuan dari pihak yang dirugikan. Dalam delik ini, penyidik memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses perkara tersebut, bahkan jika korban mencabut laporannya. Contoh yang mencangkup delik biasa adalah pertama pembunuhan yang didasari pasal 338 KUHP, lalu pencurian pasal 362 KUHP, dan penggelapan pasal 372 KUHP. Dalam kasus-kasus seperti ini, proses hukum dapat berjalan tanpa tergantung pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Delik yang ada pemberatnya adalah delik yang penerapan deliknya diperberat karena suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Contohnya pada pasal 363 KUHP, pencurian hewan pada malam hari. Delik sederhana adalah suatu delik yang berbentuk biasa tanpa unsur atau keadaan yang memberatkan. Contohnya pada pasal 362 KUHP, delik pencurian biasa. Membahas apa itu delik ekonomi dan delik yang bukan ekonomi adalah tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan keuangan seperti korupsi, penggelapan,
penipuan, dan pencucian uang yang biasanya diatur dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955. Nah, tindak pidana ini memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi negara maupun masyarakat. Sebaliknya, bukan delik ekonomi mencakup kejahatan umum seperti pembunuhan, pencuri, dan kekerasan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi dan biasanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau bisa disebut KUHP. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada konteks dan dampaknya. Delik ekonomi secara keseluruhan, sedangkan bukan delik ekonomi itu lebih fokus pada pelanggaran hukum yang bersifat individual. Kejahatan ringan atau yang biasa disebut sebagai delik ringan adalah jenis tindak pidana yang dianggap tidak terlalu serius dan biasanya dikenakan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana berat. Kejahatan ringan dapat mencakup pelanggaran yang tidak membahayakan kehidupan masyarakat sekitar secara signifikan akan tetapi tetap melanggar hukum. Lalu beberapa contoh tindak pidana ringan yang umumnya diatur dalam hukum pidana Indonesia yaitu pertama adalah perbuatan pelanggaran lalu lintas seperti mengemudi tanpa surat izin mengemudi atau yang disebut SIM, serta melanggar rambu-rambu lalu lintas dan tidak mengenakan helm saat berkendara. Lalu yang kedua adalah pelanggaran ketertiban umum seperti perbuatan asusila ringan, keributan kecil di tempat umum, atau melanggar peraturan daerah tertentu yang tidak berakibat pada kerusakan besar. Yang hal itu diatur pada pasal 172 KUHP. Untuk tindak pidana ringan, hukuman yang dijatuhkan berupa kurungan atau penjara yaitu maksimal atau tidak lebih dari 3 bulan atau denda maksimal Rp7.500.000. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum pidana yang membedakan antara kejahatan ringan dan kejahatan berat agar hukuman yang dijatuhkan tetap proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak dari perbuatan tersebut.